Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tribudi Mahasakti, NIM B1A219037, kelas A atau D3 Farmasi. Baik, di mana di sini saya akan menjelaskan banyak sedikitnya materi tentang CPOB. Baik, langsung saja masuk ke materinya, yaitu CPOB. CPOB kepanjangan dari cara pembuatan obat yang baik, adalah cara pembuatan obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Sertifikat CPOB adalah dokumen yang sah yang merupakan bukti bahwa industri farmasi atau sarana telah memenuhi persyaratan CPOB dalam membuat obat atau bahan obat. CPOB terkini adalah CPOB 2018 yang dikeluarkan pada bulan November 2018. Pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat. CPOB terbaru adalah CPOB 2018. Hal ini berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM nomor 34 tahun 2018 tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik. CPOB adalah sistem yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan dikontrol berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. CPOB didesain untuk meminimalkan risiko, termasuknya risiko produksi farmasi yang tidak dapat dideteksi pada sediaan akhir. Ini sesuai dengan jargon CPOB 2018 berikut ini, yaitu produk obat yang bermutu tidak hanya ditentukan berdasarkan pemeriksaan produk akhir saja, akan tetapi setiap proses produksi obat, mulai dari pembuatan bahan baku, bahan kemas, proses pembuatan, pengemasan hingga bangunan dan personil harus mengikuti cara pembuatan obat yang baik. CPOB meliputi aspek produksi mulai dari bahan awal, bangunan dan peralatan atau mesin, sampai ke pelatihan personil serta sanitasi hygiene personil. Prosedur tertulis yang detail merupakan hal yang utama dan penting untuk proses yang dapat berdampak pada kualitas produk jadi obat. Dalam penerapannya, CPOB harus dalam bentuk sistem yang menyediakan bukti tertulis bahwa prosedur benar-benar dijalankan sesuai konsisten dan mengikuti cara setiap tahapan dalam produksi obat. CPOB adalah bagian dari sistem mutu yang memastikan obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan izin edar. Persyaratan uji klinik atau spesifikasi produk. CPOB mencakup produksi dan pengawasan mutu. Dalam persyaratan dasar CPOB yaitu pertama, proses produksi konsisten atau prosedur jelas, dikendalikan, divalidasi, personil memperoleh pelatihan khusus. Sedangkan persyaratan dasar yang kedua yaitu pengendalian terhadap kontaminasi. Ketiga, sumber daya sesuai dan memadai terkait personil, gedung, fasilitas peralatan, bahan. 4. Peralatan yang digunakan terkualifikasi dan baik terawat. 5. Dokumentasi lengkap dan tertelusur. 5. Pengendalian dan pemantauan. 7. Sistem penanganan keluhan dan penarikan kembali tersedia. Sedangkan yang terakhir yaitu audit secara berkala. Kita beralih lagi ke sejarah CPOB. Sejarah CPOB
dimulai dari peraturan tentang wajib menerapkan CPOB bagi industri farmasi didasarkan atas surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 43 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 1989 tentang cara pembuatan obat yang baik. Langkah tersebut diikuti dengan keluarnya surat keputusan Direktorat Jenderal POM nomor 05411 garis miring A garis miring SK garis miring 7 garis miring 1989 mengenai petunjuk operasional penerapan cara pembuatan obat yang baik yang direvisi pada tahun 1990. Pada tahun 2001, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan revisi CPOB yang dikenal juga dengan CPOB terkini. Pedoman CPOB yang diterbitkan pada tahun 1988 dan 2001 meliputi 10 aspek yaitu ketentuan umum, personalia, bangunan dan fasilitasnya, peralatan, sanitasi dan higiene produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, penanganan keluhan terhadap obat, penarikan kembali obat dan obat kembalian serta dokumentasi. Dibandingkan dengan edisi sebelumnya, CPOB edisi 2001, pedoman CPOB edisi 2006 mengandung perbaikan sesuai persyaratan CPOB terkini, antara lain kualifikasi dan validasi, pembuatan dan analisis obat berdasarkan kontrak, dan pembuatan produk steril. Di samping itu juga terdapat penambahan beberapa bab, yaitu manajemen mutu, pembuatan produk darah, sistem komputerisasi, dan pembuatan produk investigasi untuk uji klinis. CPOB terkini atau CPOB 2006 merupakan salah satu upaya pemerintah atau Badan POM untuk menjamin khasiat, keamanan dan mutu obat produksi industri farmasi Indonesia agar sesuai dengan standar internasional, sehingga produk obat dalam negeri mampu bersaing baik untuk pasar domestik maupun untuk pasar ekspor. Pada tahun 2012 dikeluarkan CPOB yang dilengkapi dengan POPP 1 dan 2, petunjuk operasional penerapan cara pembuatan obat yang baik. Pada tahun 2013 dikeluarkan juga buku petunjuk teknis sarana penunjang kritis atau CPOB terakhir, yaitu CPOB 2018 yang dikeluarkan pada November 2018 yang telah disesuaikan dengan pedoman-pedomannya. Beralih lagi ke bab-bab CPOB, ulasannya. Pertama, sistem mutu industri farmasi. Pemegang industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik jika diperlukan dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan pasien. Penggunaan disebabkan karena keamanan, mutu atau efektivitas yang tidak memadai. Kedua, personalia. Dalam hal personalia, berdasarkan CPOB 2018, industri farmasi hendaklah memiliki personel dalam jumlah yang memadai, yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis, menyediakan sumber daya yang memadai dan tepat, atau manusia, finansial, bahan, fasilitas, dan peralatan untuk menerapkan mengawasi sistem mutu industri farmasi dan meningkatkan efektivitas secara terus-menerus. Dalam hal bangunan dan fasilitas, bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat yang
obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta dirawat kondisinya untuk kemudahan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadinya ketidakjelasan, kontaminasi, silang, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan sanitasi dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran yang berdampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Sedangkan dalam hal peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat terjamin sesuai dengan desain serta seragam dari batch ke batch, dan untuk memudahkan pembersihan dan pemeliharaan agar dapat mencegah kontaminasi silang. Dalam hal produksi, kegiatan produksi hendaklah dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Dalam hal cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, ialah penyimpanan dan pengiriman adalah bagian yang terpenting dalam kegiatan dan manajemen rantai pemasokan obat terintegrasi. Mutu obat dapat dipengaruhi oleh kekurangan pengendalian yang diperlukan terhadap kegiatan selama proses penyimpanan dan pengiriman lebih lanjut. Dalam hal pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, bahkan dokumentasi dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual. Dalam hal inspeksi diri, tujuan inspeksi diri adalah mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB. Dalam hal keluhan dan penarikan produk dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, suatu sistem dan prosedur yang sesuai hendaklah tersedia untuk mencatat, menilai, menginvestigasi dan meninjau keluhan termasuk potensi cacat mutu, dan jika perlu segera melakukan penarikan obat termasuk obat uji klinik dari jalur distribusi secara efektif. Sedangkan yang terakhir yaitu dokumentasi yang baik merupakan bagian yang sangat penting atau esensial dari sistem pemastian mutu dan merupakan kunci untuk pemenuhan persyaratan CPOB. Sekian dari penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kesalahan-kesilapan dari perkataanku itu merupakan suatu kebodohanku. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.